10 fakta menarik usai Timnas Indonesia tumbangkan Filipina 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kembali membuat kejutan besar dengan menumbangkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan istimewa setelah pada pertandingan sebelumnya Garuda ditekuk Irak yang berjuluk Singa Mesopotamia 0-2. Pada pertandingan terakhir kualifikasi putaran kedua itu, Indonesia tidak diperkuat Jordi Amat yang terkena larangan bermain karena saat melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, terkena kartu merah langsung saat menjegal serangan penggawa Singa Mesopotamia. Kendati mental sempat jatuh karena takluk dari Irak, Timnas Indonesia tak gentar menyudahi perlawanan Filipina dengan skor yang cenderung tipis. Karena sejatinya Garuda bisa menambah sejumlah keunggulan gol apabila penyelesaian akhir dapat tuntas 100%. Adapun terdapat fakta-fakta menarik dari pertandingan spektakuler Indonesia pada pertandingan akhir putaran kedua Piala Dunia 2026, di antaranya sebagai berikut. 1. Pertama kali lolos ke putaran ketiga. Setelah mengukir sejarah dengan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Timnas besutan Sintayong kembali memperbarui rekor apik, yakni pertama kali dalam sejarah Garuda terbang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jika mengacu pada tajuk putaran ketiga, sebenarnya Timnas pernah lolos ke babak ini pada 2014 silam. Namun saat itu formatnya sangat berbeda, di mana pada putaran kedua, tim Garuda hanya melawan satu tim dengan format home dan away. Format seperti sekarang baru dilakukan pada 2 edisi terakhir. 2. Satu-satunya wakil ASEAN, ada 7 negara Asia Tenggara yang terlibat di putaran kedua, yakni Myanmar, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya Timnas Indonesia yang berhasil melaju ke putaran ketiga, walau harus puas di peringkat kedua grup. Myanmar dipastikan menjadi juru kunci grup A, walau masih memiliki satu laga simpanan. Singapura juga mengalami nasib yang sama, menjadi juru kunci grup B dengan raihan 1 poin dari 6 laga. Thailand bernasib sial, mereka mengumpulkan poin 8, dan selisih gol 0, yang sama dengan China. Sehingga penentuannya harus melalui cara head-to-head. Pada 2 pertemuan, Thailand meraih 1 imbang dan 1 kekalahan. Sehingga China berhak menemani Korea Selatan ke putaran ketiga dari grup C. Malaysia sejatinya masih memiliki peluang lolos. Tapi, kecil sekali, negara tetangga mengumpulkan 10 poin, selisih gol 0, dari 6 laga dan berada di peringkat ketiga grup D. Poin mereka sama dengan Kirgistan yang masih memiliki 1 laga simpanan. Jika Kirgistan kalah dengan selisih 6 gol dari Oman, maka negeri jiran yang akan lolos dengan keunggulan head-to-head. Dari grup F, Vietnam dan Filipina sudah dipastikan finish di peringkat ketiga dan keempat. 3. Lolos ke Piala Asia 2027 otomatis. Dengan hasil ini, Indonesia tidak hanya melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga otomatis lolos ke Piala Asia 2027, menemani Irak yang sudah terlebih dahulu memastikan tempat. 4. Menjaga asa ke Piala Dunia. Putaran ketiga akan diikuti oleh 18 negara, nantinya akan dibagi menjadi 3 grup. Setiap grup berisikan 6 negara, sebanyak 6 negara dari setiap grup, alias juara dan runner-up grup sudah langsung berada di putaran final Piala Dunia
Jika Indonesia gagal menjadi dua tim teratas, peluang masih terbuka andai Rizky Ridho dan kawan-kawan finish di peringkat ketiga atau keempat. Total ada 6 tim yang bermain di putaran keempat, lalu dibagi menjadi 2 grup, tidak lagi menggunakan format turnamen penuh. Setiap negara hanya akan bermain 2 kali di tempat netral. Juara masing-masing grup akan menyusul ke Piala Dunia. Bila lagi-lagi Indonesia belum mampu menjadi juara grup, perjalanan berlanjut ke putaran kelima jika berhasil finish di peringkat kedua grup di fase sebelumnya. 2 tim tersisa akan berhadapan. Yang menang akan melaju ke playoff interkontinental. 5. Indonesia masih level ASEAN. Kelolosan ini sebenarnya masih sedikit mengkhawatirkan, sebab di putaran kedua, Indonesia lagi-lagi belum mampu mengalahkan tim di luar ASEAN. Catatan serupa mirip ketika berlaga di Piala Asia 2023 lalu. Dari 4 laga melawan Irak, Jepang, Vietnam, dan Australia, Hernando dan kawan-kawan hanya mampu mengalahkan Vietnam. Sisanya kalah. Jika ingin melaju jauh, Shin Tae-yong harus memikirkan cara jitu agar timnya mampu mengalahkan tim dari belahan Asia lainnya. 6. Dominasi di grup F. Indonesia menempati posisi kedua klasemen akhir grup F dengan 10 poin, unggul 4 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga. Posisi ini tidak mungkin terkejar oleh Vietnam dengan 1 pertandingan tersisa melawan Irak. Apapun hasil akhirnya, Vietnam akhirnya harus gigit jari untuk bisa melenggang ke putaran selanjutnya. 7. Teriakan dukungan untuk Shin Tae-yong. Nama pelatih Shin Tae-yong berkali-kali diteriakkan oleh penonton yang berjumlah 64.000 sebagai wujud rasa kagum dan cinta kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut selama pertandingan melawan Filipina. 8. Pertahanan kuat. Meskipun Filipina mencoba menyerang lebih agresif di babak kedua demi mengejar ketertinggalan gol, pertahanan Indonesia tetap solid dengan aksi penting dari JIZ dan penampilan gemilang kiper Hernando Ari. JIZ menjadi sorotan karena dia akan menjadi orang pertama berkebangsaan Indonesia untuk mentas di Liga Utama Italia Serie A, setelah berhasil membawa Venezia FC promosi ke kasta tertinggi sepak bola negeri Pizza. Di Venezia, Izes bukan pemain cadangan tetapi menjadi bek andalan klub yang berjuang hingga playoff untuk naik kelas dari Serie B. 9. Ambulans di lapangan. Pertandingan sempat terhenti akibat insiden serius yang melibatkan kiper Hernando Ari dan pemain Filipina Adrian Ugelvic, hingga mobil ambulans harus masuk ke lapangan. Ugelvic diduga mengalami trauma yang parah setelah ia jatuh dengan tidak mulus kepala membentur tanah terlebih dahulu. 10. Dukungan penuh supporter. Supporter Indonesia yang memenuhi stadion memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan, menciptakan atmosfer yang memotivasi para pemain di lapangan. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebutkan, masyarakat atau seluruh pecinta sepak bola sangat senang atas kemenangan yang diraih oleh anak asuh Shin Tae-yong itu. Ya, saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua, karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru, kata Jokowi kepada wartawan di GBK, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Jokowi menilai, kemenangan yang diraih timnas Indonesia dan memastikan lolos ke babak berikutnya merupakan sejarah baru yang telah diraih. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem yang baru ini kita pertama kali masuk, jelasnya. Inilah calon lawan-lawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Perjuangan Indonesia akan semakin berat setelah memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia benar-benar akan bertemu tim-tim terbaik Asia untuk memperebutkan 8,5 tiket putaran final Piala Dunia 2026.
Indonesia memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, setelah menang 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2026. Kemenangan itu membuat laga lain kualifikasi Piala Dunia Grup F Zona Asia antara Irak dan Vietnam, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024, tak akan berpengaruh, apapun hasilnya. Indonesia kini bisa langsung memikirkan bagaimana menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia menjadi negara ke-14 yang lolos ke babak ketiga. Di babak ini akan ada 18 tim yang dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup akan terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas di setiap grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim peringkat 3 dan 4 akan kembali diadu di putaran keempat fase kualifikasi. Di fase ini, 2 tim terbawah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi fase yang sangat berat dan harus dipersiapkan dengan baik, jika Indonesia ingin mencetak sejarah tampil di putaran final Piala Dunia. Indonesia memang dicatat sebagai negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia tahun 1938. Namun, saat itu tim merepresentasikan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meski begitu, mereka tetap saja mewakili sepak bola dari wilayah Sabang sampai Merauke, sebuah wilayah yang setelah merdeka bernama Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia belum pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Prestasi terbaik sebelumnya adalah lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada tahun 1986. Maka, prestasi tim Garuda di bawah pelatih Sintayong ini yang terbaik. Tinggal selangkah lagi Indonesia bisa merasakan gepiar putaran final Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sebelum bermimpi ke sana, Indonesia harus terus memperbaiki diri menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Semua raksasa Asia sudah memastikan lolos ke babak itu, antara lain Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, dan Australia. Selain itu ada Oman, Iran, Uzbekistan, Irak, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Palestina. Masih ada 4 tim lagi yang berjuang menyusul Indonesia ke babak ketiga. Sudah terbayang, Indonesia akan menghadapi tim-tim sekuat mereka sebelum memastikan lolos ke putaran final. Namun, Indonesia sudah menunjukkan mampu membuat kejutan di Piala Asia U23 dengan mengalahkan Korea Selatan. Tak menutup kemungkinan, Indonesia juga akan menjadi tim kejutan di babak ketiga. Peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 tetap terbuka buat timnas Indonesia, apalagi yang diperebutkan sebanyak 8,5 tiket. Daftar 14 tim yang sudah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. 1. Qatar, juara grup A. 2. Jepang, juara grup B. 3. Korea Selatan, juara grup C. 4. Oman, juara atau runner-up grup D. 5. Iran, juara atau runner-up grup E. 6. Uzbekistan, juara atau runner-up grup E. 7. Irak, juara grup F. 8. Arab Saudi, juara atau runner-up grup G. 9. Yordania, juara atau runner-up grup G. 10. Uni Emirat Arab, juara grup H. 11. Bahrain, runner-up grup H. 12. Australia, juara grup I. 13. Palestina,
Runner-up Grup I, 14, Indonesia, runner-up Grup F. Itulah 10 fakta menarik usai Timnas Indonesia tumbangkan Filipina yang sudah Mr. Les rangkum. Jika sobat suka bisa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info-info dan fakta-fakta menarik lainnya. Terima kasih.